Bang Adul merasa sangat kesal melihat mantan anak buahnya. Karena mereka, Ajmal jadi masuk rumah sakit. Tapi memang ada hikmahnya. Sekarang Ajmal sudah sembuh ditambah bisa berjalan kembali. Mantan anak buahnya itu berjalan. Mereka membicarakan sesuatu. Bang Adul mencoba untuk mendengarkannya. Aduh, gimana nih? Teman kita masih belum sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Dah, santai saja. Sabar dulu, nanti juga sembuh. Sambil kita juga mencari tambahan uang buat bayar pengobatannya. Dan mereka berlalu. Bang Adul terkaget. Ternyata mantan anak buahnya yang tertusuk masih berada di rumah sakit. Rasa kesal Bang Adul berubah menjadi rasa iba. Sungguh kasihan sekali dia. Bang Adul berniat untuk melihat keadaannya. Tapi mungkin lain waktu saja. Karena Bang Adul harus merawat dua kucingnya. Khususnya Ajmal yang masih butuh pantauan untuk lukanya. Sampai di kontrakan, Bang Adul beristirahat dengan rasa penuh kebahagiaan. Menatap dua kucingnya sudah bisa bermain bersama lagi. Ajmal dan Izan pun terlihat sangat bahagia seperti dulu ketika mereka pertama bertemu saat masih menjadi kucing jalanan yang bahagia. Kebahagiaan berlipat karena sekarang sudah ada orang yang menjaga, menyayangi, dan merawat mereka, yaitu Bang Adul. Walau sedang bahagia, Bang Adul mulai kepikiran lagi bagaimana untuk pekerjaan ke depannya. Ingin kembali berjualan cilok demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tapi karena belum ada modal, Bang Adul jadi tidak bisa berjualan dulu. Gimana ya biar bisa mendapatkan uang? Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Berikan hamba jalan yang terbaik. Bang Adul merenung dan berdoa. Tiba-tiba terdengar Assalamualaikum. Terdengar suara ketukan pintu dan salam. Tak biasanya Bang Adul kedatangan tamu. Tapi seperti kenal suaranya. Bang Adul mencoba mengira. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu itu. Terlihat di depannya sosok yang sudah banyak membantu Bang Adul. Ya, Pak Ilham bersama satu orang di belakangnya yang belum Bang Adul kenal. Bang Adul menyambutnya dengan hangat. Walau dengan tempat seadanya, Pak Ilham sama sekali tidak merasa risih sedikit pun. Jamuan Bang Adul sangat seadanya. Oh iya lupa, saya juga membawa bekal buat Bang Adul. Tadi saya ke rumah sakit hewan untuk menjenguk Bang Adul dan Ajmal. Tapi kata dokter sudah pulang. Ya sudah, saya kesini saja. Heran juga kucing Bang Adul bisa secepat itu pulihnya, kata Pak Ilham. Iya, alhamdulillah Pak. Bang Adul juga menceritakan keajaiban yang dialaminya. Oh iya, Bang Adul pasti tahu orang ini dan pernah bertemu dengannya. Pak Ilham menunjuk seseorang bernama Mas Adib yang disebut juga sebagai tangan kanannya. Bang Adul terheran. Rasanya ia tidak pernah bertemu orang itu sebelumnya. Lalu orang itu mengambil sesuatu di sakunya dan menempelkan di atas bibir dan dagunya. Hah? Jadi? Bang Adul terhenyak kaget. Ternyata seorang pengemis yang pernah bertemu dengannya adalah tangan kanannya Pak Ilham. Pak Ilham meminta maaf dan menjelaskan semuanya, termasuk uang yang ditaruh di bawah pintu Bang Adul juga adalah dari Pak Ilham. Pak Ilham menceritakan, ia adalah seorang pengusaha restoran. Beberapa restoran sudah didirikannya, sampai ada satu restoran yang hampir bangkrut. Itu dikarenakan kepala restoran yang tidak jujur, sehingga pengelolaan restoran jadi kacau. Pak Ilham ingin memecat kepala restoran itu, tapi belum ada seseorang untuk menggantikan posisinya. Dari situlah Pak Ilham berniat mencari orang yang benar-benar tulus dan jujur, karena kejujuran adalah hal paling utama. Ia pun memerintahkan Mas Adib sebagai tangan kanannya untuk mencari orang yang dimaksud itu. Sampai Mas Adib menyamar menjadi seorang pengemis dan bertemu Bang Adul yang menjadi targetnya. Apapun yang dilihat pengemis yang sebenarnya Mas Adib itu selalu dilaporkan ke Pak Ilham.
Pak Ilham sampai penasaran dan datang langsung menemui Bang Adul pertama kalinya ketika berjualan cilok. Dan sekarang Bang Adul, saya sudah menemukan orang yang tepat untuk saya jadikan sebagai kepala restoran saya, yaitu Anda sendiri. Saya harap Bang Adul bisa menerima tawaran saya, ucap Pak Ilham sambil menatap Bang Adul penuh harap. Awalnya Bang Adul merasa tertipu, tapi setelah mendengar cerita Pak Ilham, Bang Adul menjadi terbuka pikirannya. Tapi Pak, saya tidak ada pengalaman sama sekali mengelola restoran. Tenang Pak, Bapak akan didampingi oleh tangan kanan saya. Semua sudah diperhitungkan. Bang Adul berpikir dan termenung kembali. Inikah jalan terbaik yang diberikan Allah untuk saya? Baiklah, saya bersedia dengan segenap kemampuan saya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Adul. Semoga ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Peluk Pak Ilham dengan penuh haru dan bahagia. Lusanya, Bang Adul sudah mulai berangkat bekerja ke restoran. Pak Ilham juga sudah membuatkan tempat untuk 2 kucing Bang Adul yang tak lain adalah Izan dan Ajmal. Bang Adul mempelajari semuanya, dibantu oleh Mas Adib tangan kanan Pak Ilham. Tanpa diduga, dengan kerja keras dan kegigihannya, Bang Adul cepat mempelajari semuanya. Dalam waktu 1 minggu, Bang Adul sudah mulai bisa mengelola semuanya. Karena tobatnya Bang Adul dari preman, kerja keras, ketulusan, dan kejujurannya membawa Bang Adul ke posisi ini. Keberkahan terlihat jelas dalam hidup Bang Adul. Bang Adul tak pernah lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan terbaik di hidupnya dan orang-orang baik yang telah membantu dan menolongnya. Dengan hidupnya yang mulai kecukupan, Bang Adul tidak pernah lupa untuk bersedekah. Sifat dermawan menyatu dalam dirinya. Rasa empati Bang Adul sangat tinggi ketika melihat orang-orang yang kesusahan. Karena Bang Adul pun pernah di posisi itu. Sampai Bang Adul teringat mantan anak buahnya. Di mana mereka sekarang ya? Bagaimana kabar mereka? Oh iya, saya juga belum menjenguk orang yang dirawat di rumah sakit. Apakah sudah membaik? Apakah sudah pulang? Rasa penasaran dan iba Bang Adul bercampur. Bang Adul memutuskan untuk langsung berangkat menjenguknya. Sampai di rumah sakit, Bang Adul langsung menemui mantan anak buahnya yang sedang sakit itu. Bang Adul membawa bekal juga untuknya. Ketika bertemu, mantan anak buahnya sudah sadar tapi tidak bisa bergerak. Ia juga merasa takut dan marah ketika ditemui Bang Adul. Tapi sikap Bang Adul yang baik membuatnya tenang. Justru Bang Adul meminta maaf kepadanya karena membuatnya menderita seperti ini. Ia ikut terharu dan tersadar sambil menangis. Juga meminta maaf kepada Bang Adul pernah mengkhianati dan menganiayanya. Di tempat itu, satu mantan anak buahnya tersadar. Semua saling meminta maaf dan mengakui kesalahannya masing-masing. Bang Adul bertanya mengenai teman-teman yang lainnya. Katanya mereka jarang menjenguk, mungkin karena sibuk juga mencari uang untuk biaya pengobatannya. Baiklah, untuk menebus kesalahan saya, semua biayanya akan saya bayar, kata Bang Adul. Mantan anak buahnya kembali terharu dan berterima kasih sebanyak-banyaknya atas pertolongan Bang Adul. Bang Adul juga memberikan motivasi agar cepat sembuh, membantunya bergerak, memberikannya harapan untuk kembali sehat dan menjadi orang yang lebih baik. Tidak cukup 1 hari, hari-hari esoknya, Bang Adul datang kembali membawa bekal dan membantunya untuk pulih. Satu mantan anak buahnya sudah berubah dan mulai pulih berkat Bang Adul. Mantan anak buah yang lainnya masih sama seperti biasa. Mereka mencari uang dengan cara memalak dan berfoya-foya. Hanya sedikit uang yang disisihkan untuk biaya pengobatan teman mereka yang ada di rumah sakit, sehingga membuat mereka jarang menjenguk temannya. Mantan anak buah Bang Adul yang di rumah sakit sudah pulih dan bisa berjalan. Hari itu ia berniat pulang ke tempat teman-teman yang lainnya tanpa sepengetahuan mereka. Di saat yang sama,
Bang Adul sedang berjalan-jalan bersama dua kucingnya. Bang Adul kembali melihat 4 mantan anak buah yang lainnya. Kali itu, mereka terlihat tengah santai. Bang Adul punya niat baik untuk mendatangi mereka. Tapi sebelum itu, Bang Adul mengamankan terlebih dahulu 2 kucingnya. Karena ia tak mau kucingnya terluka. Biarlah ia sendirian menghadapi mereka. Bang Adul muncul di depan mereka. Lagi-lagi, satu dari mereka yang menyimpan dendam pada Bang Adul dengan cepat langsung berdiri dan berlari menyerang Bang Adul. Teman-teman yang lainnya ingin mencegah, namun tidak sempat. Dengan jarak yang semakin dekat, Bang Adul sudah siap menghindar. Tapi tiba-tiba malah datang mantan anak buah yang sudah sembuh itu mencoba melindungi Bang Adul. Bang Adul yang tidak mau benda tajam itu melukainya langsung menyingkirkan orang itu. Dan terkenalah Bang Adul tusukan celurit di dadanya. Kejadian itu begitu cepat. Bang Adul langsung tersungkur bersimbah darah dengan parang yang masih menancap di dadanya. Mantan anak buahnya yang sudah sembuh itu langsung marah-marah. Dia memberitahu bahwa dirinya sembuh adalah berkat pertolongan Bang Adul. Dan akhirnya mereka semua sadar betapa baiknya Bang Adul dan betapa jahatnya mereka. Semuanya menangis dan meminta maaf pada Bang Adul, tapi sudah terlambat. Bang Adul sudah tidak sadarkan diri. 2 kucing Bang Adul berlari menghampiri Bang Adul, mengeong kencang, menangis melihat keadaan Bang Adul yang bersimbah darah. Terdengar suara dari kejauhan, "Itu Pak, mereka, tangkap mereka semua!" Suara Pak Ilham berteriak dan berlari. Polisi dan ambulan datang ke tempat kejadian itu. "Ya Allah, maafkan saya Bang Adul, saya terlambat datang." Pak Ilham menangis melihat keadaan Bang Adul yang langsung dibawa ke mobil ambulans. Kelima mantan anak buahnya ditangkap polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ajmal dan Izan dibawa oleh Pak Ilham masuk ke dalam mobilnya. Kondisi Bang Adul sangat kritis. Ia langsung menjalani operasi. Pak Ilham dan Mas Adib menunggu di depan sambil memangku Ajmal dan Izan. Semuanya berdoa agar Bang Adul dapat ditangani dengan baik dan terselamatkan nyawanya. Operasi selesai. Pak Ilham, Mas Adib, Ajmal dan Izan langsung melihat keadaannya. Alhamdulillah, Bang Adul sudah sadarkan diri. Ya, daya tahan tubuh dan tekad Bang Adul membuatnya cepat pulih. Tidak lama di rumah sakit, Bang Adul sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. 5 mantan anak buahnya masih berada di dalam penjara karena mereka semua terlibat penusukan Bang Adul. Niat baik Bang Adul tidak luntur. Ia ingin merubah mantan anak buahnya ke arah yang benar. Bang Adul pun menjenguk mereka ke penjara. "Maafkan kami Bang Adul, kami salah, kami menyesal. Berikanlah kami kesempatan untuk berubah. Maafkan kami, tolong bebaskan kami dari penjara." "Oke, saya akan bebaskan kalian dari penjara, tapi dengan syarat. Kalian harus berubah dan ikut dengan saya lagi." "Baik Bang Adul, kemanapun engkau pergi, kami akan ikuti dan kami berjanji tidak akan mengkhianatimu lagi." Semua mantan anak buahnya menangis di dalam jeruji besi. Inilah akhir kisah dari persahabatan kucing buta dan preman taubat. Bang Adul merekrut semua mantan anak buahnya menjadi pegawai restoran. Mereka semua sudah bertobat dari kehidupan sebelumnya. Ajmal dan Izan selalu hadir untuk menyambut para pelanggan, membuat restoran itu semakin berkah dan terkenal. Kini semuanya bahagia. Ya, berkat 2 kucing jalanan dan ketulusan seorang preman yang menginspirasi dan merubah segalanya.